Yo, cari.id bareng Abdi. Sesuai dengan thumbnail dan isi judul yang udah kamu klik di video ini ada tutorial nyontek online. Untuk PAT, untuk ujian akhir semester, untuk ulangan harian, apapun yang berhubungan dengan online. Karena sebelumnya di video yang ini aku udah bahas tentang cara mencontek yang harusnya ini diterapin dari dulu sih. Dan ternyata tanpa basa-basi lagi langsung kita ke tutorialnya. Sebenarnya gampang aja kalau misalnya kita mau nyontek atau kita mau sedikit menjiplak ya jawaban dari luar gitu. Misalnya kita ujiannya pakai Google Form. Kalau PAT juga sistemnya sama, cuman bedanya PAT itu atau penilaian akhir tahun atau ujian akhir semester yang online biasanya kalau kita keluar dari room jawabannya atau kita keluar dari halaman jawabannya gitu kan, itu otomatis akan mempengaruhi hilang jawabannya. Karena jawabannya nggak akan mungkin kesimpan. Beda dengan Google Form dan juga beda dengan jawaban yang ada di Classroom, di Schoology, beda. Kalau misalnya sekali kita masuk ke roomnya, otomatis dia bakal ngilang. Terus caranya adalah kita perlu menyiapkan satu room khusus yang ada di WhatsApp kita. Tujuannya adalah supaya ini bisa kita pakai untuk cadangan-cadangan jawaban. Misalnya kita punya 100 jawaban atau 100 referensi. Taruh aja di tempat kita naruh banyak-banyak note. Nah, kayak begini misalnya. Jadi, aku udah punya satu room khusus yang ada di WhatsApp. Dan ini nggak akan ada yang WA, dan ini juga nggak akan ada yang mungkin nelpon, lain sebagainya. Karena ini adalah bekas nomor orang yang dulunya nggak kepake. Jadi, aku pakai buat catatan. Ini penting banget. Kenapa? Karena kita bakal masuk di halaman ujian kita. Kayak begini. Dari semua pertanyaan soal yang akan kita jawab, kalau misalnya kita keluar dari room ini, otomatis jawabannya bakal ngilang kan? Jadi kita manfaatin dua fitur pertama yang ada di handphone kita. Yang pertama, kita pakai yang namanya layar belah. Caranya adalah ada fitur layar belah kayak gini. Nah, kalau udah masuk di layar belah, tadi kan kita bukanya itu menggunakan layar belah di bilah pertama itu menggunakan Google Chrome. Di bilah berikutnya kita pakai Google biasa. Nah, kayak gini. Kemudian kita scroll bagian atas, kita baca tuh soalnya. Kalau udah kita baca soalnya, sebutkan jenis-jenis tanda baca dalam sebuah kalimat. Kalau kita nggak tahu jawabannya, kita tinggal searching di Google yang bagian bawah. Oke, sebutkan. Kita cek soalnya. Jenis-jenis tanda baca dalam sebuah kalimat. Jenis-jenis tanda baca dalam sebuah kalimat. Enter. Here we go. Kita ketemu. Ini dia jawabannya. Gampang kan? Aku takut dia akan menyarankan itu. Kalian boleh pilih opsi copy paste kayak gini. Salin, terus kalian taruh di sini. Jangan jawabnya aku nggak tahu ya. Tapi harus tahu. Des, selesai. Jadi kalau misalnya kita udah jawab seperti ini dengan kopas boleh, atau diketik biasa juga boleh. Ngetiknya manual, satu persatu jawabannya nggak apa-apa ya. Itu niat banget tuh berarti itu. Berlaku untuk semua soal, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Itu adalah cara pertama. Jadi kita move ke cara yang kedua. Kita gunakan fitur yang namanya ini nih, bilah samping. Atau apalah istilahnya di dalam dunia Android dan per iOS itu nggak tahu apalah. Pokoknya itu. Jadi kita pakai yang mode samping kayak gini, and then kita pilih tuh di bagian WhatsApp. Nah, karena kita udah sediain jawaban atau referensi kita sebelumnya. Jadi H-1, ingat, H-1 pelajari semua jenis soal. Kisi-kisinya pasti ada kan? Nomor 1 kisi-kisinya adalah tanda baca. Siapin semua referensi tentang tanda baca di WhatsApp atau di tempat penyimpanan yang ini. Terus soal nomor 2, ini tentang anak kalimat, tentang kalimat majemuk, tentang kalimat pasif. Kalau matematika mungkin tentang sifat distributif, tentang ini itu. Sesuaikan dengan mata pelajaran dan kisi-kisi yang kamu punya. Jadi siapin tuh listnya. Kalau ada listnya udah ada, taruh di room WhatsApp. Biar tinggal kayak begini aja. Kalau udah kayak begini, gampang. Kita udah tahu, jadi kita tinggal klik aja
Dan balik lagi, jangan gunakan Google yang seperti biasa. Kok pilih banyak, bisa pilih banyak room lain. Kalau misalnya kita pilih Google, nah dia akan otomatis ada di pop-up. Jadi ini nggak akan ngaruh. Kalau ada di pop-up dia nggak akan ngaruh. Soal nggak akan hilang. Karena apa? Karena kalau kita balik ke halaman ini masih tetap halaman pertama. Ini masih tetap halaman pertama. Jadi ini tidak berlaku untuk semua perangkat, tidak berlaku untuk semua mau Android, mau iOS, tidak berlaku untuk semua jenis HP ya. Ada beberapa fitur HP yang tidak bisa menggunakan fitur ini. Jadi kalau kamu misalnya pakai fitur ini, Anda beruntung. Hai sayang. Next, kita ke cara yang ketiga. Ini sebenarnya adalah cara yang paling mudah untuk dilakukan. Ini adalah cara mencontek, langsung berdiskusi dengan teman kamu, langsung berdiskusi dengan kawan kamu. Caranya adalah mirip seperti tadi, kita masih menggunakan WhatsApp sebagai medianya, cuman bedanya di sini kita punya grup. Ya kan? Kalau misalnya ujian kamu ada gelombangnya, gelombang 1 dan gelombang 2. Jadi kalian harus kerjasama. Yang gelombang 1, yang ujian lebih dulu, akan menghubungi temannya yang ujian belakangan, yang nungguin di luar. Bukan menanyakan jawabannya, tapi menanyakan tentang soal yang akan dijawab. Misalnya, kita akan menghubungi teman kita dengan menggunakan pertanyaan, nah, misalnya kayak gitu. Kita nanya, bro, sifat distributif apa ya? Nah, teman-teman kamu yang udah bestie banget sama kamu nih, yang udah kamu ajak di luar, dia harus jawab. Entah itu dia nyarinya di Google, entah itu dia memang tahu sendiri. Yang penting kalian kerjasama. Jadi ini dia nggak akan ngaruh nih. Dia nggak akan ngaruh dengan halaman dan dia tidak akan ngaruh dengan isi di dalamnya. Kalaupun kita klik keluar, dia masih tetap jawabannya nggak keluar. Jadi tetap aman. PAT masih tetap lancar. Kemudian cara yang keempat, ini adalah cara manual yang diterapkan dalam ranah ujian online atau PAT atau UAN atau UN mungkin. Biasanya lagi bobrok banget, kehabisan ide, bahkan udah nggak ada cara lagi. Jadi banyak orang yang pakai ini. Kalian akan membawa 2 handphone atau menggunakan 2 HP. HP yang pertama itu digunakan untuk ujian. HP yang kedua untuk nyari jawaban di bawah. Asik. Gitu. Cuman resikonya adalah rentan banget ketahuan sama pengawas, rentan banget kamu bakal terciduk, apalagi ekspresinya salah. Ekspresi yang benar yang bisa dipakai kalau misalnya kita lagi menerapkan metode atau trik-trik mencontek seperti ini. Yang pertama, jangan grogi. Grogi ini ngaruh banget. Kalau misalnya kamu grogi dalam mencontek, otomatis bakal ketahuan tuh. Gimana pun sadis triknya bakal ketahuan. Misalnya nih, lagi kayak gini kan. Nah, itu pasti bakal ketahuan. Tetap slay, tetap tenang. Jaga postur tubuh supaya tetap seimbang. Kalau ada yang datang, kita tinggal pindah dengan kecepatan tangan yang langsung pindah aja kayak gini. Langsung jawab lagi. Sekalipun pakai layar belah mungkin, kayak tadi yang aku bilang. Kita ngejawabnya kayak begini. Begitu ada orang datang, langsung sigap. Ekspresinya tetap biasa aja. Nggak usah langsung drama-drama. Aku ketahuan. Nggak usah kayak gitu. Jadi tetap slay, tetap tenang, dan lakukan sebijak dan secerdik mungkin. Yang nggak boleh dilakuin kalau nyontek pakai HP, yang pertama ngebunyiin notifikasi atau nyalain pop-up. Karena ini akan ngaruh. Bayangin kalau kita pas lagi jawab soal, tiba-tiba ada yang nelpon. Bahaya tuh. Oke, itu dia trik nyontek lewat HP. Berikutnya, trik nyontek lewat laptop. Ini sebenarnya lebih gampang. Karena laptop itu punya yang namanya double Windows. Itu gampang banget kalau mau nyontek. Keluar dari halamannya pun nggak apa-apa. Kayak gini. Nah, kalau nyontek lewat laptop itu lebih gampang daripada nyontek lewat HP. Karena kalau lewat laptop kita bisa pakai yang namanya double Windows. Kayak gini. Jadi, kita pilih dulu halaman ini.
kalau kita udah pilih di halaman penilaian akhir tahun atau PAT ini, jadi kita tinggal klik Windows dan arah ke kiri. Oke. Nah, yang satunya kita pilih di tab berikutnya, entah itu Google kayak gini. Nah, kalau udah kayak begini, ini udah aman jaya nih guys. Udah bisa langsung copy paste aja. Set. Tinggal copy. Tinggal kita paste di sini. And then kita enter. Tada! Tinggal pindah-pindah jawaban aja. Tinggal pindah-pindah jawaban aja. Nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Lebih gampang. Tapi selalu ada yang lebih mudah dan lebih gampang dari yang gampang. Yang gampang diantara yang gampang-gampang. Asik. Caranya adalah kita bisa menanyakannya kepada yang namanya ChatGPT. Ini adalah teknologi AI yang akan membantu semua pertanyaan kamu. Mau kamu nanyain dari A sampai Z, mau kamu nanyain dari Z sampai A, hal-hal nyeleneh sekalipun, apalagi cuma soal PAT, pasti dijawab sama si AI. Kita bakal coba, kita udah ada di halaman AI kayak gini. Jadi tetap ya, konsepnya itu, kamu boleh pilih mau roomnya sebelah kanan untuk jawab, sebelah kiri untuk nyari, atau kebalikannya, sebelah kiri untuk nyari, sebelah kanan untuk jawab. Boleh aja. Kita akan tanyain sama ChatGPT nih. Misalnya, kita tinggal copy paste yang bagian sini. Kita tanyain sama ChatGPT. Kita tinggal enter doang. Dia nyari jawabannya sendiri. Tuh, lengkap dengan penjelasannya, lengkap dengan seisi-isinya. Sekalipun itu adalah soal pilihan ganda. Biasanya soal pilihan ganda akan menjebak ya, dari A, B, C, D. Kita akan coba untuk soal pilihan ganda seperti ini. Kita tinggal ubah bentuknya menjadi di bawah ini, kalimat yang mengandung kata kerja adalah kayak begini. Tanyain, tinggal tunggu. Jawabannya adalah C. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari 2 atau lebih klausa yang memiliki makna tersendiri dalam Si, langsung dijawab. Buat kamu yang belum daftar atau belum cobain ChatGPT AI untuk menjawab pertanyaan atau mungkin untuk memanfaatkan teknologi yang ada di AI ini untuk belajar, unduh dulu. Ada di linknya di sini. Oke, itu dia guys, 2 trik mencontek secara online lewat HP dan juga lewat laptop. Kalau kamu adalah siswa, terapkan trik ini sebijak-bijaknya, secerdik-cerdiknya, seaman-amannya. Tapi kalau kamu adalah guru yang lagi nontonin video aku ini, thank you banget, lebih waspada lagi. Jangan sampai kalah dengan siswa yang lebih cerdik. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kamu mau tutorial yang lebih lagi, kalau kamu mau trik-trik yang aneh-aneh lagi, komen di bawah. See you.